Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Tapi sebelum kita mempelajari sifat dan kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam, kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana kondisi negara Arab tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kita langsung mulai saja. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah tentang keadaan alam masyarakat Arab. Nah, seperti yang ada di gambar ini adalah ilustrasi keadaan alam masyarakat Arab. Berarti dipenuhi dengan gurun pasir. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu artinya. Jazirah Arab artinya adalah dibagi menjadi dua ya. Kata ini dipenggal menjadi dua, Jazirah dan Arab. Jazirah artinya adalah pulau. Sedangkan kata Arab bermakna padang pasir atau gurun, atau bisa juga kita artikan sebagai tanah gersang yang tidak ada air dan tumbuhan. Nah, jadi kalau diartikan secara keseluruhan, Jazirah Arab artinya adalah pulau atau semenanjung yang dipenuhi oleh padang pasir dan gurun yang gersang. Kalau gersang berarti tidak ada air dan tidak ada tumbuhan. Oke. Letak geografis Jazirah Arab. Secara geografis, Jazirah Arab berbentuk memanjang dan berbatasan dengan negara-negara lainnya. Yuk kita lihat peta Jazirah Arab. Nah, ini adalah peta Jazirah Arab atau Arab Saudi, Saudi Arabia. Kalau sekarang mungkin orang-orang menyebutnya Saudi Arabia atau Arab Saudi. Ini adalah petanya. Nah, kita akan bahas ya. Ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Nih, di sini ibu kotanya. Ibu kotanya bernama Riyadh. Arab Saudi ini memiliki luas wilayah 3.151.000 km persegi. Jadi ini luasnya 3.151.000 km persegi. Kemudian ini adalah ibu akan kasih tahu kalian juga batas-batas wilayah Jazirah Arab. Yang pertama, di sebelah utara, Jazirah Arab berbatasan dengan Suriah, Irak, dan Yordania. Sebelah utaranya itu berbatasan dengan negara Suriah, Irak, dan Yordania. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Nah, ini jadi adalah batas-batas wilayah Jazirah Arab. Selanjutnya, kehidupan penduduk masyarakat Arab pada saat itu rata-rata dengan cara berpindah-pindah atau nomaden dan suka mengembara. Nih, jadi ini ilustrasinya. Masyarakat Arab itu dulu suka berpindah-pindah tempatnya, tidak menetap. Mereka juga suka mengembara. Adapun dalam hal tatanan masyarakat, kehidupan masyarakat Arab dibentuk berdasarkan kabilah-kabilah atau suku-suku. Kabilah atau suku ini dibentuk oleh kelompok keluarga atas dasar perkawinan, nasab. Nasab itu berarti hubungan darah. Dan sumpah setia. Nah, setiap kabilah atau suku dipimpin oleh seseorang yang dipilih melalui musyawarah pada masyarakat suku tersebut. Jadi masyarakat Arab itu pada zaman dahulu itu hidupnya berkelompok-kelompok. Dan ketua kelompoknya itu
dipilih berdasarkan musyawarah dari kelompok tersebut. Nah, ada dua macam masyarakat Arab. Yang pertama, penduduk kota. Dan yang kedua, penduduk desa atau suku Badui. Penduduk kota sebagian besar merupakan pedagang, sedangkan penduduk desa atau suku Badui merupakan petani, peternak, dan pengembala. Paham ya? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah karakter masyarakat Arab. Nah, kalian pernah dengar nggak tentang zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah ini erat kaitannya dengan karakter masyarakat Arab pada waktu sebelum kedatangan Islam. Kita akan bahas dulu arti zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan di tanah Arab sebelum kedatangan agama Islam. Disebut demikian karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk menyembah Allah yang telah menciptakan mereka. Jadi pada waktu sebelum datangnya Islam ke Arab, masyarakat Arab ini hidup dengan seenaknya saja. Mereka nggak punya aturan, terus juga tidak ada sistem pemerintahan, tidak ada hukuman-hukuman yang berlaku untuk yang melakukan pelanggaran. Sementara mereka juga wataknya keras dan sering bertengkar antara suku dengan suku, kabilah dengan kabilah seperti itu. Jadi mereka dulu hidup benar-benar tanpa aturan sebelum Islam datang di wilayah Arab. Kemudian kita akan bahas tentang adat budaya bangsa Arab. Sifat-sifat dan budaya buruk bangsa Arab sebelum datangnya Islam atau pada zaman jahiliyah. Yang pertama, bangsa Arab dulu suka menyembah kepada selain Allah. Maksudnya kepada selain Allah di sini adalah mereka menyembah berhala. Seperti ini contoh berhala. Ini mereka lagi menyembah berhala. Mereka juga menyembah dewa. Mereka menyembah jin, menyembah ruh, menyembah api. Dan mereka juga ada yang menyembah benda-benda langit. Contohnya mereka ada yang menyembah matahari, bulan, dan bintang. Jadi yang mereka sembah itu adalah bukan Allah. Mereka tidak menggunakan akalnya untuk menyembah Allah. Kemudian yang kedua, mereka percaya pada tahayul dan hantu. Itu. Pada zaman dahulu masyarakat Arab itu sangat percaya pada tahayul. Dan yang ketiga, mereka suka minum minuman keras. Sedangkan pengaruh minuman keras itu pasti sangat buruk kan? Itulah kebiasaan mereka. Dan yang keempat, mereka hidup boros dan suka berfoya-foya. Yang kelima, mereka suka bermain judi. Yang keenam, suka membuat persembahan kepada para dewa. Karena memang ada sebagian mereka yang menyembah dewa. Dan yang ketujuh, suka berbuat riba. Yang kedelapan, mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Jadi dulu waktu zaman jahiliyah, misalkan mereka melahirkan anak perempuan, pasti anak perempuan itu akan dikubur hidup-hidup. Karena mereka menganggap bahwa anak perempuan itu adalah aib. Atau mereka merasa kalau melahirkan anak perempuan itu menjadi hina, makanya mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Dan yang terakhir, mereka suka berkelahi. Karena mereka wataknya sangat keras ya, bangsa Arab itu wataknya sangat keras. Jadi mereka tuh juga mempertahankan nama baik suku-sukunya. Jadi kalau ada sekali aja yang menyinggung, mereka akan berperang. Itu kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Tapi selain memiliki kebiasaan buruk, bangsa Arab juga sudah punya kebiasaan-kebiasaan atau adat dan budaya yang baik ketika zaman itu, zaman sebelum datangnya Islam. Yang pertama, masyarakat Arab itu terkenal dermawan. Yang kedua, mereka terkenal suka menepati janji. Jadi mereka nggak ingkar janji, walaupun mungkin ada beberapa sisi buruknya, tapi masalah janji mereka sangat menepati janji. Yang ketiga, mereka memiliki tekad yang sangat kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, kemudian mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang
dicita-citakannya itulah bangsa Arab. Kemudian yang keempat, mereka sangat menjaga harga diri. Bahkan mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan juga kelompoknya. Sikap itulah yang menjadikan mereka menjadi pemberani. Dan yang kelima, mereka teguh pendirian. Dan yang keenam, mereka itu bangsa Arab dapat dipercaya. Tuh, jadi ini adalah keenam sifat dan kebiasaan baik bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi tidak hanya sifat buruk atau budaya buruk yang ada ketika mereka belum mengenal Islam, tapi juga memang mereka itu sudah memiliki watak yang baik dalam dirinya. Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bagaimana kalian sudah paham? Ibu harap kalian sudah paham. Kalau begitu kita akhiri video pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap jaga kesehatan, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.